Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 451, aku akan berada di sisimu apapun yang terjadi. Dia tidak mengizinkanku bekerja atau keluar rumah, mencurigaiku, dan bahkan berpikir untuk menggunakan aku untuk mencuri rahasia kakak ke-8. Kau benar-benar beruntung, kakak kedua, sementara aku tidak lebih dari seorang tahanan bagi lelaki tua itu. Apakah kamu tidak pernah berhubungan dengan saudara ke-8? Kau tidak tahu seperti apa dia? Apa gunanya aku untuknya? Kakak ketiga membela diri. Aku akan mencoba membela kasusmu pada kakek. Simpan saja, karena aku bisa bermalas-malasan dan menunggu sampai aku menikah. Kakak ketiga tidak dapat menahan diri untuk menyerah dan berhenti peduli, karena dia juga harus memikirkan orang tuanya sendiri. Kakek berubah sejak kakak ke-8 pergi. Apakah kamu tidak membencinya? Sengkai bertanya kepada kakak ketiga. Dia tidak berubah karena ada yang pergi, dorongannya untuk menguasai segalanya terlalu besar sejak awal, hanya saja ada beberapa orang dalam keluarga yang bersedia mengikuti, sementara yang lain tidak. Apa, semua orang seharusnya menjadi bonekanya? Kakak kedua, kakak ke-8 tidak pernah berbuat salah padamu, tetapi kamulah yang tidak bisa melupakannya. Sengkai terkekeh lemah dan meninggalkan kamar kakak ketiga. Kakak ketiga tidak membenci kakak ke-8 meski dalam situasi seperti itu. Sengkai tidak begitu pemaaf. Apakah kamu sudah memeriksa kakak ketiga? Bagaimana keadaannya? Gu Ziling bertanya sambil membantu Sengkai melepas mantelnya saat dia kembali ke kamar mereka. Aku belum pernah melihat kakek semarah ini. Semua orang dalam keluarga adalah bidak catur kakek, dan kepatuhan adalah satu-satunya jalan keluar. Begitu pula denganmu. Lagi pula, Old Seng tidak akan peduli meskipun Gu Ziling adalah anggota keluarga Gu. Gu Ziling menghela napas dan menjawab, aku merasa kakek dipaksa melakukan ini. Aku bisa memahaminya. Dan karena Sengkai tidak mampu memiliki satu anak pun, dia bertanya-tanya apakah lelaki tua itu akan mengambil kembali kursi CEO Huang Yao jika dia tahu. Tentu saja, Sengkai tahu betul hal itu. Itulah sebabnya dia giat mengobatinya dan minum obat. Namun, tak seorang pun tahu. Sementara itu, bahkan saat kakak ketiga terbaring di tempat tidurnya, ia terus berpikir tentang seperti apa calon istrinya nanti. Tolong, apapun yang terjadi, jangan biarkan itu terjadi pada orang seperti Gu Ziling. Saat tiba waktunya makan malam di rumah keluarga Seng, Sengkai memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepada lelaki tua yang mewakili kakak ketiga, kakek, apakah kakek punya rencana untuk menikahi kakak ketiga? Apakah masih ada anak perempuan yang baik di Jianchuan? Ziling sudah bersama kita, dan tidak banyak pilihan usia yang tepat. Jadi belum ada yang kamu pikirkan. Putri keluarga Hu patut dipertimbangkan. Sengkai menatap nama itu 2 kali. Keluarga Hu. Taipan Property. Itu benar. Tapi ku dengar putrinya terluka di kepala. Seng tua segera melotot ke arah Sengkai. Kamu dan kepicikanmu. Anak itu baik-baik saja, dia hanya sedikit naif, dan tidak ada yang tidak cocok dengannya untuk kakak ketiga. Sengkai tidak mengatakan apapun, dan hanya bertukar pandang dengan Gu Ziling. Mereka tidak menyangka lelaki tua itu akan melemparkan kakak ketiga ke dalam api, meskipun dia marah. Namun sebenarnya, pikiran lelaki tua itu sederhana, keluarga Hu hanya memiliki seorang putri, dan begitu kakak ketiga menikahinya, kekayaan keluarga itu pada akhirnya akan menjadi miliknya. Apa yang tidak disukai? Dia bekerja keras dengan berlumuran darah, keringat, dan air mata untuk merencanakan masa depan bagi cucunya sendiri, mengapa dia harus dianggap hina karenanya? Namun, kebenaran yang tidak diakuinya adalah bahwa dia melakukan semua hal itu untuk menghukum saudara ketiga, yang menantang kekuasaan absolutnya. Alasan lainnya adalah karena dia tahu kakak ketiga adalah orang yang bertanggung jawab. Setelah dia menikahi nona muda keluarga Hu, dia akan tetap bersama keluarga Seng apapun yang terjadi, sehingga dia akan menolak segala daya tarik yang akan diberikan Seng Xiao kepadanya. Aku benar-benar tidak menyangka kakek begitu kejam. Sengkai baru membicarakan masalah itu dengan Gu Ziling saat mereka kembali ke kamar. Sebenarnya, putri keluarga Hu tidak terlahir gila. Dia mengalami kecelakaan mobil 2 tahun lalu, dan seperti itu sejak saat itu. Meski begitu, kakak ketiga tidak seharusnya menikahinya dengan kualifikasinya. Gu Ziling menggelengkan kepalanya secara emosional. Itu bukan hak kita untuk memutuskan. Kita lihat saja apa yang dipikirkan kakak ketiga. Namun, perlukah bertanya? Siapa yang rela menikahi orang yang setengah bodoh? Itu adalah tindakan yang sangat kejam dari orang tua itu. Sekalipun semua orang mengira dia orang yang penyayang, cukup adil untuk tidak peduli pada orang cacat, dan membangun hubungan baik dengan keluarga Hu, apakah dia peduli dengan keluarganya sendiri? Itu juga merupakan malam kedua setelah Lu Qianqian kehilangan ayahnya. Setelah kelas, Mu Qiki menuju ke Lu Manor bersama Seng Xiao sekali lagi, untuk mengunjungi Lu Qianqian dan ibunya. Meskipun Lu Qianqian masih sedikit lelah, setidaknya dia tidak patah semangat karena Lin Muan ada di sana untuk mendukungnya. Bukankah kamu ada kelas di Akademi Kepolisian?
Mu Qi bertanya pada Lin Muan, yang sedang sibuk berlari ke sana kemari. Jika kamu tidak bisa datang setiap hari, aku bisa menggantikanmu. Wanita selalu membutuhkan dukungan pria. Itu adalah rasa aman yang tidak bisa diberikan wanita lain. Lin Muan menjawab Mu Qi sambil menatap Lu Qianqian. Dan itu akan baik-baik saja. Rencana awalnya adalah aku akan mengikuti kompetisi 4 hari, dan aku mengorbankan diriku sendiri sambil juga mengajukan cuti. Aku hanya akan berhenti khawatir setelah aku membantu Little Pepper melewati masa-masa tersulitnya. Masa yang paling sulit yang dibicarakan Lin Muan pastilah kremasi Papa Lu. Mu Qi mengangguk dan menghela napas. Ini sulit bagi Qianqian. Semua orang juga sama. Hidup itu adil, kamu bahagia sekarang karena kamu pernah menderita saat masih muda. Di sisi lain, si kecil pasti hidup nyaman saat dia masih muda dan tidak menghargainya, itulah sebabnya surga menghukumnya sekarang. Jaga dia. Pokoknya, aku masih harus berterima kasih kepada pengawal putra mahkota. Mereka sangat membantu. Lin Muan menambahkan, mengingat bahwa Pak Tua Lin datang kemarin, tetapi setidaknya dia tidak perlu takut dengan bantuan mereka. Tetap saja, aku merasa bahwa paman-paman dari keluarga Lu tidak akan bisa menahan diri untuk segera datang. Apa rencanamu? Apa yang bisa kulakukan? Aku orang luar. Lin Muan tersenyum getir. Su Holdings adalah satu-satunya jaminan hidup Little Pepper sekarang, tetapi aku khawatir seseorang akan mencoba melakukan merger. Aku tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika kakekku membantu mereka sekarang. Xiao Xiao akan segera mengirim orang-orangnya untuk mengumpulkan informasi tentang itu. Mungkin itulah yang bisa kita lakukan untuk Qianqian sekarang. Sudah malam. Masuklah kembali dan temani dia, kata Mu Qi dan kembali ke sisi Seng Xiao. Lin Muan melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat kembali ke dalam Lumanor, dia mendapati Lu Qianqian sedang memeluk foto ayahnya dan tertidur di sofa. Karena tidak tahan melihat pemandangan itu, dia menggendongnya ke kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Wajahnya masih penuh noda air mata. Karena itu, Lin Muan tak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangan untuk membantunya membersihkannya. Tidurlah yang nyenyak. Aku akan bersamamu apapun yang terjadi.